Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan atas saya sendiri, Yasin Pratama, Dwiki Wahyudi, Rifki Fauzan Rusdan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu microcontroller AVR. Microcontroller AVR atau yang sering disebut dengan ARM Visual RISC Processor dari Atmel ini menggunakan arsitektur RISC, Reduced Instruction Set Computer, yang artinya prosesor tersebut memiliki set instruksi program yang lebih sedikit dibandingkan dengan MCS51 yang menerapkan arsitektur CSC atau yang sering disebut dengan Complex Instruction Set Computer. Sekarang ini AVR dapat dikelompokkan menjadi 6 kelas, yaitu kelas AT-TNY, keluarga AT90S XX, keluarga AT-Mega, keluarga AT90Ken, keluarga AT90 PWM, dan AT86RFXX. Pada dasarnya membedakan masing-masing kelas adalah memori, variabel, dan fungsinya. Sedangkan dari segi arsitektur dan instruksinya digunakan hampir sama. Untuk gambar mikroprosesor AVR bisa dilihat pada gambar. Untuk mikrokontroler AVR Atmega 32 memiliki 4 buah port input-output, yaitu port A, port B, port C, dan port D, yang pada setiap port memiliki 8 kaki input-output, yang merupakan ciri mikrokontroler yang 8 bit. Sehingga secara keseluruhan mikrokontroler AVR Atmega 32 memiliki 32 jalur untuk berkomunikasi dengan piranti inputan dan piranti output. Bagian-bagian pin yang ada pada Arduino. Untuk nomor 1 yaitu USB atau power USB. USB socket power USB digunakan untuk memberikan catur daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Yang kedua yaitu power atau barrel jack. Papan Arduino dapat diberikan colokan catur daya secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkan ke barrel jack yang tersedia. Tegangan maksimal yang dapat diberikan kepada Arduino maksimal 12 volt dengan rating arus maksimal 2 ampere. Yang ketiga yaitu voltage regulator. Fungsi dari voltage regulator untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lainnya. Nomor 4 yaitu kristal osilator. Kristal osilator. Jika mikrokontroler dianggap sebagai sebuah otak, maka kristal adalah jantungnya, karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirim kepada mikrokontroler agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detiknya. Kristal ini dipilih berdetak 16 juta kali per detik. Yang kelima yaitu Arduino Reset yang ditunjukkan pada nomor 5 dan 17. Kita dapat mereset papan Arduino misalnya memiliki program dari awal. Terdapat 2 cara untuk mereset Arduino. Pertama dengan menggunakan reset tombol 17 pada papan Arduino. Kedua yaitu menambahkan reset eksternal ke pin Arduino yang berlabel reset nomor 5. Selanjutnya yaitu yang ditunjukkan pada nomor 6 yaitu 3,3 volt yang merupakan supply, 3,3 output volt. Yang nomor 7 yaitu 5 volt yang merupakan supply, 5 output volt. Sebagai besar komponen yang digunakan papan Arduino bekerja dengan baik dengan tegangan 3,3 volt dan 5 volt. Selanjutnya nomor 8 yang merupakan ground atau GND. Ada beberapa pin GND pada Arduino, salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan ground rangkaian
9 yaitu pin. Pin ini juga dapat digunakan untuk memberikan daya ke papan Arduino dengan sumber daya eksternal seperti sumber daya AC. Nomor 10, analog pin. Papan Arduino Uno memiliki 6 pin output analog A0 sampai dengan A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang disimpan oleh sensor analog seperti sensor kelembapan, temperatur, dan mengubah menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. Program yang dapat membaca nilai sebuah pin input antara 0 sampai dengan 1023, di mana hal itu memiliki nilai tegangan 0 sampai 5 volt. Selanjutnya nomor 11 yaitu main microcontroller. Setiap papan Arduino memiliki microcontroller yang ditunjukkan pada nomor 11. Kita dapat menganggap sebagai otak dari papan Arduino IC. IC atau yang disebut dengan integrated circuit yang utama pada Arduino sedikit berbeda dengan papan Arduino yang satu dengan yang lainnya. Microcontroller yang sering digunakan adalah Atmel. Kita harus mengetahui IC apa yang dimiliki suatu papan Arduino sebelum memulai memprogram melalui Arduino IDE. ICSP pin yang ditunjukkan pada nomor 12 adalah suatu programming header kecil untuk Arduino yang berisi MOSI, MISO, SCK, reset, VCC, dan GND. Hal ini sering dirujuk pada sebagai SPI Serial Parallel Interface yang dapat dipertimbangkan sebagai expansion dari output. Sebenarnya kita memasang perangkat output ke master bus SPI. Yang selanjutnya itu power LED indikator. LED harus menyala jika menghubungkan Arduino ke sumber daya. Jika LED tidak menyala, maka terdapat sesuatu yang salah dengan sambungannya. Yang ke-14, TX dan RX-LX. Pada papan Arduino kita akan menemukan label TX atau transmit dan RX atau receiver. TX dan RX muncul di dua tempat pada Arduino Uno. Pertama, di pin digital 0 dan 1 untuk menunjukkan pin yang bertanggung jawab untuk komunikasi serial. Kedua, TX dan RX LED yang terdapat pada nomor 13. TX LED akan berkedip dengan kecepatan yang berbeda saat mengirim data serial. Kecepatan kedip tergantung pada baud rate yang digunakan oleh papan Arduino. RX berkedip selama menerima proses. Yang kelima yaitu digital input output. Papan Arduino Uno memiliki 14 pin input output digital yang ditunjukkan pada nomor 15 dan 6 pin output menyediakan PNW, PWM, pulse width modulation. Pin-pin ini dapat dikonfigurasi sebagai pin digital input untuk membaca nilai logika 0 atau 1 atau sebagai pin digital output untuk mengendalikan modul-modul seperti LED, relay, dan lain-lain. Pin yang berlabel dapat digunakan untuk membangkitkan PWM. Ke-16 yaitu AREF, merupakan singkatan dari analog receiver. AREF kadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volt sebagai batas atas untuk pin input analog input. Untuk gambar bisa dilihat di slide-nya. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Asun Pratama. Untuk fungsi memori
secara umum dan jenis-jenis memori pada mikrokontroler. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau biasa disebut source kode program. Atau memori flash. Memori flash merupakan blok dari memori flash yang dimulai dari lokasi 0x000 dan ukurannya tergantung dari mikrokontroler yang digunakan. Memori flash merupakan memori non-volatile dan digunakan untuk menyimpan kode eksekusi dan konstanta. Karena kode-kode tersebut akan digunakan kembali meskipun mikrokontroler tidak terhubung ke catur daya. 2. Memori data. Memori data Atmel AVR kasnya terdiri dari 3 bagian memori baca tulis terpisah. Bagian terendah terdiri dari 32 register kerja umum yang diikuti oleh 64 register yang diikuti oleh internal SRAM. Register umum hanya digunakan untuk menyimpan variabel lokal dan data tempo digunakan oleh program saat dieksekusi. Jelaskan definisi algoritma dan langkah-langkah apa saja yang perlu diperhatikan ketika membuat program. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Algoritma adalah urutan langkah-langkah berhingga untuk memecahkan masalah logika atau matematika. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam pembuatan sebuah program menurut Saputra 2015 terdapat 7 langkah umum, yaitu 1. Mendefinisikan masalah. Langkah yang pertama dilakukan adalah mendefinisikan permasalahan. Langkah ini harus dilakukan untuk menentukan masalah yang ada serta ditentukan pula input dan output program. 2. Mencari solusi. Kemudian ditemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mendapatkan solusi harus melalui langkah yang terlalu rumit dapat dikerjakan dalam beberapa modul kecil agar mudah untuk dikerjakan. Lalu modul kecil tersebut digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan solusi. Jelaskan definisi algoritma dan langkah-langkah apa saja perlu diperhatikan ketika membuat program. Menentukan algoritma. Dalam pemilihan algoritma pemrograman atau analis harus menggunakan algoritma yang sesuai dan efisien untuk masalah yang dihadapi. 4. Menulis program. Penulisan program bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa programan yang dikuasai dan memiliki kompatibilitas dengan perangkat keras yang akan menggunakan program tersebut. 5. Menguji program. Bila program sudah selesai dibuat, pengujian diperlukan untuk mengetahui apakah program yang dibuat sudah layak untuk digunakan. 6. Mendokumentasikan program. Penulisan dokumentasi yang biasa dilupakan oleh program menjadi sangat penting saat akan dilakukan perubahan pada program yang dibuat. Penulisan program ini dapat dilakukan dengan penulisan komentar pada source kode tentang kegunaannya, variabel, parameter, prosedur, dan fungsi. 7. Merawat program. Program yang sudah selesai dibuat juga perlu dirawat dengan pendeteksian bug yang belum diketahui sebelumnya, juga penambahan baru yang mempermudah pengguna program. Perbedaan antara interpreter dan compiler. Interpreter 1. Menerjemahkan instruksi per instruksi. 2. Source program tidak harus ditulis lengkap. 3. Bila terjadi kesalahan, instruksi dapat diperbaiki secara interaktif. 4. Tidak menghasilkan objek program. 5. Pemrosesan program lebih lambat karena setiap instruksi yang dikerjakan harus diinterpretasi ulang. 6. Source kode program terus dipergunakan. Compiler 1. Menerjemahkan secara keseluruhan. 2. Source program harus ditulis lengkap. 3. Bila terjadi kesalahan dalam kompilasi, source program harus dibenarkan, proses kompilasi diulang kembali. 4. Menghasilkan objek program. 5. Pemrosesan program lebih cepat karena program sudah dalam bahasa. 6. Source kode program dipergunakan satu kali saat kompilasi program. Itulah yang sempat saya bacakan.
dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dwiki Wahyudi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Dwiki Wahyudi. Ya, baik, materi yang saya akan jelaskan selanjutnya dari teman kelompok selanjutnya yaitu flowchart. Ini adalah tampilan flowchart di mana flowchart lampu LED berkedip. Kemudian di sini ada tampilan counter up 0 sampai 9 dan juga counter down 9 sampai 0. Baik, kemudian flowchart lampu LED 8 buah dan shift right lampu LED 8 buah. Di sini ditampilkan flowchart masing-masing prosedur pembuatannya. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu jenis-jenis bahasa pemrograman. Ya, bahasa mesin language, mesin atau mesin kode adalah bahasa yang dipahami oleh komputer. Ada yang beberapa terdapat pada bahasa ini berupa kode bilangan biner yang dapat diproses oleh mikrokontroler sehingga sulit dipahami oleh manusia. Bahasa mesin umumnya bersifat spesifik, yaitu tidak lintas jenis mikrokontroler, sehingga suatu jenis mikrokontroler memiliki bahasa pemrograman yang berbeda dan jenis mikrokontroler lainnya file bahasa mesin memiliki eksistensi. Karena untuk kepentingan manusia yang memprogram kode biner dikonvensikan menjadi kode bilangan heksadesimal. Kemudian untuk bahasa assembly terdiri dari instruksi berupa representasi mnemonik, yaitu instruksi berupa kode bilangan biner dan bahasa mesin. Ya, umumnya mnemonik berupa singkatan 3 atau 4 huruf dari kata yang mewakili satu instruksi. Contohnya, instruksi assembly adalah sebagai berikut. SUB adalah kode assembly untuk instruksi subtract, yaitu mengurangkan satu angka dari angka lain. Kemudian CBI adalah kode assembly untuk instruksi clear bit input output, yaitu memberi logika 0 pada suatu pin input output digital. Instruksi pada bahasa assembly diterjemahkan menjadi bahasa mesin oleh perangkat lunak assembler, seperti juga bahasa mesin bahasa assembly juga spesifik untuk satu jenis mikrokontroler tertentu. Kemudian di sini ada jenis-jenis bahasa pemrograman pada mikrokontroler. Bahasa pemrograman tingkat tinggi high level programming language memiliki sinteks yang lebih mendekati bahasa manusia. Hal ini menyebabkan bahasa tingkat tinggi lebih mudah untuk dipelajari. Meski demikian, bahasa tingkat tinggi umumnya menghasilkan ukuran kode yang lebih besar dibandingkan bahasa assembly. Bahasa tingkat tinggi memerlukan perangkat lunak compiler untuk menerjemahkan kode yang menjadi bahasa mesin. Contoh compiler untuk bahasa pemrograman yang berada pada tingkat tinggi yaitu pada bahasa C dan bahasa BASIC. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman kelompok. Jika ada kekurangan kami baik dalam pembuatan PPT maupun pemaparan materi, mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.